Disematkan jangan lupa. Di sini. Betul. Ini. Halo, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Kevin Hartono di sini. Kali ini kita akan mulai perbincangan kita dengan tema seni menjual diri. Ya, diharapkan teman-teman yang kepingin di bidang public speaking dan MC atau host itu bisa ikutan di sini. Wah, halo, selamat Hai malam. brother. Selamat malam. Wow, apa kabar? Waduh, luar Apa biasa. Thank you, oh, sehat. ya, puji Tuhan. Ceria Long time sekali no ini. see ya. Iya, terakhir kita ketemu di Udah itu ya. hampir setahun ya. Itu tahun ya? Itu yang Hampir di kan pas sebelum PSBB kan? betul. Itu Iya, launching benar. launching launching bukunya Michael Leo ya, kalau nggak salah ya. Betul. Iya di Gramedia Wes, ini di ya CP mantap mantap. kan. Ya, Sehat ya, Bro? puji Tuhan, thank you. Bro sendiri gimana? Luar biasa. Thank you, Bro. Sehat Ya, selalu. iya. Ini lagi sibuk apa nih, Bro Doni? Ya, seperti biasa, sibuk mengurusi anak-anak. Anak-anak konotasinya karyawan atau anak-anak sendiri? Anak Nah, jasmani. saya lebih fokus sibuk anak sendiri, karena Oh, kebetulan anak di rumah sendiri. anak-anak kan sekarang lagi online school kan. Jadi Mm-mm. kalau anak-anak karyawan sih sebenarnya sistem udah jalan, kemudian ya Mm-mm. kalau ditanya sekarang lebih banyak jadi pengacara sih, pengangguran banyak acara. Wow, iya iya. It- itu singkatan yang paling umum memang, Iya. pengacara. Iya iya. Tapi kan soal pilihannya bro ya, artinya Iya. saya sekarang memang lagi memilih untuk menyibukkan diri dengan anak-anak saya karena waktu mereka sedang menghabiskan waktu sekolah online, tentu kan kita juga bukan cuma jadi orang tua, jadi guru juga di rumah kita. Oh iya Setengah iya. hari itu memang habis waktu buat ngurusin anak-anak. Iya. Bro, anaknya umur berapa? Siap, anak yang keberapa dulu nih? Wow, cerita dong punya anak berapa? Oke, jangan kaget ya. Tapi Bro Calvin coba tebak, kira-kira saya anak berapa? 4 kali ya? Oke, itu namanya menghina. Ah, jadi jadi berapa? 6. Iya, Wow. 6 Wow. saja cukup ya. Wow, hebat. Coba bisa Ya, diceritakan yang pertama umur berapa, cewek apa cowok, sampai sampai ya. semuanya. Oke, kalau total 6 itu yang paling gede cewek ya. Umur? Terus umur dia baru saja selesai kuliah. Umur berapa tuh? Mm-mm. Oh Umur iya, 20-an, 20-an kali ya? 23, 24 kali ya. Tapi dia Oh, wah udah gede. udah gede. Dia udah Udah selesai gede. kuliah, udah kerja juga. Waktu itu Hmm. terakhir di Houston, Amerika. Tapi sebelum Hmm. COVID, dia pas pulang. Jadi sekarang lagi di Mm-mm. Indonesia. Terus yang Oh, paling kecil, umur 1,5 tahun. wow. Jauh Wow. ya. Anda itu saya udah baca resumenya ya. Anda tuh lebih muda dari Waduh. saya. Anda Woi, tuh lebih siap muda. kok. Iya. Suhu. Jadi, iya. Tapi ini ya, apa anaknya udah gede ya? Itu merit tahun berapa? Ya, memang keberanian saya satu tuh. Modal nekat waktu itu memang lebih muda ya. Hmm. Jadi saya ingat waktu saya tamat SMA, saya sambil kuliah, saya sambil memberanikan diri untuk menikah dan punya anak, pas juga dapat kerja. Jadi kuliah sambil kerja sambil berkeluarga. Oh, oke, oke, oke. Oke. Hmm, Kita sapa teman-teman yang udah pada bergabung ya. iya, Ada teman-teman sudah ada gabung. Rainer Stepanus, thank you. Ada Halo. juga ya, ada juga Daisy Kosasi. Thank you sudah bergabung. Ada juga Catur
Pras 01, Tommy Chua juga ya. Dan ada juga Indah Budi Manse, Ridwan Willianto. Thank you. Ada juga Indah Budi Manse. Halo, thank you. Bro Thank you Doni, semuanya. Siap. kita mulai ya. Bisa diceritakan Siap. bagaimana ceritanya, bro? Kita ingin tahu nih, Bro Doni bisa terjun di dunia public speaking mungkin ya, sama presenter ya sebagai host ya. Coba bisa Ya. diceritakan. Jadi sebenarnya saya kalau ditanya pekerjaan saya apa, bro, saya biasanya menjawab, saya nggak punya pekerjaan, tapi saya menjalankan passion dan hobi. Nah, kalaupun itu dibayar atau mendapatkan uang dari situ, saya anggap itu sebagai talenta yang Tuhan berikan pada saya yang harus saya manfaatkan sebaik-baiknya, dan saya harus berpikir untuk bagaimana mengembalikan kepada masyarakat, mengembalikan kepada Tuhan dalam bentuk apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Jadi sekarang ini kalau ditanya pekerjaan saya apa, saya fokus pada dua hal saja, yaitu di bidang komunikasi dan penyiaran. Jadi kalau di bidang komunikasi saya bergerak di bidang pendidikan, menyelenggarakan aktivitas dalam sekolah komunikasi dan broadcasting. Kemudian kalau di bidang broadcasting, saya juga aktif di Berita Satu TV. Selain itu juga ada mengelola stasiun televisi berlangganan, sama juga sering menjadi konsultan pendirian televisi atau membantu teman-teman di bidang media televisi sampai hari ini. Di belakang layar banyak sih, karena itu memang passion saya, bro. Jadi kalau ditanya, apa sih kegiatan? Ya cuma itu, communication and broadcasting. Ditanya lagi, cuma itu, ada satu lagi. Apa? Makan. Itu hobinya makan. Tapi bro belum pernah datang ke Boplo nih, belum ketemu sama saya nih. Nah, itu belum saya anggap saya sering ke Boplo, cuma belum pernah bareng sama Bro Calvin. Harus janjian. Harus janjian. Iya. Jadi itu ya sekelumit tentang pekerjaannya Bro Doni ya. Kemudian gimana tuh waktu pas bisa nyemplung ke situ dan bisa ketemu, oh itu passion saya bahwa saya tuh ada di dunia broadcasting. Karena nggak setiap orang di muka bumi ini tahu apa passionnya, bro. Bahkan ada yang udah meninggal pun nggak tahu passionnya, sehingga dia tidak bisa menjadi sebuah pribadi yang luar biasa ya gitu. Iya, saya beruntung banget sih, bro. Artinya saya sejak kecil sudah tahu bahwa ini yang saya cari, ini yang saya suka. Makanya karena saya sejak kecil, sejak saya masih dini, saya sudah tahu karena saya sering sekali melakukan aktivitas yang berbau komunikasi dan penyiaran. Jadi dulu nih ceritanya nih, bro. Cuma ada satu TV kan, zaman saya kecil cuma ada satu TV, yaitu TVRI. TVRI, oke. Nah, kemudian waktu saya SD dan SMP itu kan saya lahir dan besar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu itu setiap sore saya suka main ke studio TV, ke studio TVRI, karena ada acara cerdas cermat. Jadi nonton cerdas cermat nih, bro. Aku suka nonton itu. Nah, itu kan kuis zaman dulu kan. Nah, tapi ketika saya ke studio TV, orang-orang nonton menghadap ke panggung, saya nggak melihat ke panggung, bro. Saya melihat ke arah belakang, saya lihat proses produksinya, saya lihat krunya bekerja seperti apa, dan itu kok saya suka banget. Jadi sebenarnya yang membuat saya senang dengan TV itu, karena menjadi bagian dari proses produksi. Makanya saya sering datang ke studio TV, modus pengen nonton cerdas cermat, tapi saya nggak lihat pesertanya, saya lihat krunya, saya lihat proses di balik layar. Nah, dari situlah rasa cinta saya kemudian terasa, dan saya kemudian tamat SMP, saya sekolah di Jogja, SMA, sampai akhirnya tamat SMA, niat saya sudah bulat. Saya cuma mau cari sekolah yang bidangnya broadcasting. Dan pada saat saya tamat SMA, dibukalah Akademi Broadcasting ya, waktu itu Akademi Komunikasi Indonesia. Dan saya nggak pikir panjang lagi, bro. Saya langsung daftar di situ, saya diterima di situ, saya kuliah. Tidak lama kemudian, saya coba-coba nih melamar pekerjaan di TVRI Jogja. Jadi yang saya tahu kan cuma ada satu TV waktu itu, TVRI kan. TV swasta itu cuma ada di Jakarta, RCTI, dan Surabaya waktu itu SCTV, ya kan? SCTV belum pindah Jakarta. Saya daftar, bro. Kemudian waktu dipanggil, dikumpulin seleksi itu, ada ratusan orang, ya, itu sudah diseleksi administrasi dari ribuan orang.
Jadi waktu itu karena TVRI Jogja itu jangkauannya se-Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi saingan saya itu ribuan orang. Tapi ya saya bersyukur karena dari ribuan orang itu mengerucut tinggal 10 orang, dan 10 orang itu salah satunya saya. Nah, disitulah saya kemudian pertama kali dalam pengalaman hidup saya melamar kerja dan wawancara kerja, dan akhirnya diterima. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya diterima, mungkin karena yang wawancara saya itu melihat di mata saya sangat antusias kan, passion saya, cinta saya pada dunia broadcast gitu. Nah, singkat cerita, saya bekerjalah di TVRI Stasiun Yogyakarta. Kemudian saat yang sama juga saya sambil kuliah, ya kan, sambil ya itulah membina rumah tangga gitu kan. Dan tahun 2000 setelah saya kurang lebih 4 atau 5 tahun saya bekerja di TVRI Jogja, saya mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan ke Jakarta. Nah, waktu itu Direktur Utama TVRI itu adalah Ibu Sumita Tobing, ya, tokoh televisi nasional yang kita tahu dia juga mendirikan SCTV, Liputan 6, Metro TV, dan sebagainya. Nah, beliau yang panggil saya, bro, Doni, kamu ngapain di Jogja? Sudah, kamu pindah Jakarta. Dan itu luar biasa ya, waktunya Tuhan memang sangat pas. Saya hari Sabtu di wisuda, bro. Hari Sabtu saya di wisuda, bukan pesta ya, seremoni di kampus. Hari Senin saya dipanggil sama pimpinan stasiun Jogja. Ada permintaan, ada instruksi dari pusat, kamu harus ke Jakarta. Jadi Sabtu saya wisuda, Senin saya dipanggil pimpinan, hari Rabu saya berangkat ke Jakarta. Jadi nggak ada waktu, jadi nggak ada waktu nganggur ya? Langsung, puji Tuhan. Langsung saya luar berangkat. Biasa. Saya berangkat pun, saya bawa mobil sekaligus pindahan. Jadi isi mobil saya itu barang-barang saya, langsung cari kos. Pertama kali saya masuk Jakarta, bro, saya tinggal di rumah susun Bidara Cina di Jakarta Timur. Itu rumah susun ya, tapi di mindset saya itu apartemen. Keren. Iya, disitulah saya memulai hidup saya di Jakarta. Ditambah lagi, saya ingat waktu itu tahun 2000, pas Jakarta sedang habis banjir 5 tahunan. Nah, jadi saya mengalami pasca banjir, tetapi saya nikmati semuanya. Kemudian saya akhirnya ditugaskan di TVRI, waktu itu belum nasional, masih di TVRI Stasiun Jakarta, jadi lokalnya. Nah, setelah 6 bulan, ya saya baru ditugaskan ke nasional, baru saya masuk ke divisi pemberitaan, kemudian saya menjalani program, salah satunya program Dunia Dalam Berita, ya, siaran berita tertua waktu itu, dan akhirnya singkat cerita tahun 2004 saya ditugaskan di Istana. Jadi saya sempat tugas sebagai produser kepresidenan di Istana. Di era Pak SBY jadi presiden di kabinet pertama. Begitu ceritanya kira-kira, bro. Luar biasa ya. Ada sebuah terobosan yang cepat sekali ya, dari tahun 2000 sampai bisa akhirnya jadi masuk ke Istana untuk interview ya. Iya. Untuk tahun itu 2000 acara apa? Saya 4 tahun aja di Jakarta, langsung ditugaskan di Istana. Waktu itu tanggung jawab saya adalah setiap ada siaran yang menyangkut presiden, jadi siaran kenegaraan. Jadi bukan cuma 1-2 kali, selama 4,5 tahun saya bertugas di Istana sampai sebelum pelaksanaan pemilu 2009 ya. Saya kemudian 2009 ya, Pak SBY kan 2004 sampai 2014 kan. Jadi 2004 sampai 2009 kemudian saya dikembalikan lagi ke redaksi. Nah, 2010 saya masuk kampus BINUS. Jadi bersama teman-teman, kemudian diminta oleh Prof. Har, waktu itu rektor. Waktu itu beliau belum rektor, kemudian beliau menjabat jadi rektor. Kami mendirikan namanya jurusan Marketing Communication. Buka program studi baru di sana. Nah, 1 tahun kemudian, saya karena didukung oleh BINUS, mendirikan BINUS TV tahun 2010-an. Bro, BINUS itu saya juga suka ngajar di situ loh, bro. Saya jadi guest lecture. Saya lelaki panggilan, suka dipanggil saya, bro. Pakai sharing. Dan jangan lupa, istri saya berempat, saudara, semuanya lulusan BINUS juga. Dan saya banyak BINUSian, betul. Jadi saya juga suka. Saya kan katakanlah Kelvin Hartono goes to kampus. Kampusnya BINUS di Alam Sutra, di Kemanggisan, ya, di Anggrek. Saya senang banget sharing karena saya passionnya buat ngajar juga UKM.
Luar biasa. Betul, betul. Itulah yang dicari orang-orang sekarang, termasuk mahasiswa-mahasiswa kita kan, dan di BINUS itu kan memang dilatih untuk entrepreneurship ya bro ya. Makanya Iya, kalau Bro betul, betul. Calvin itu masuk kampus, itu yang paling dicari. Kenapa? Iya, Mahasiswa paling modern itu bukan cuma mahasiswa yang nilainya IPK-nya tinggi, tapi punya betul, kemampuan wirausaha. Coba bayangin, betul. kalau sudah selesai kuliah, lulus wisuda, banyak yang bingung cari lowongan kerja. Iya kan? Betul, 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 Nah, padahal betul. sejak mereka kuliah kan bisa latihan ya bro ya. Misalnya, Iya, nah betul. hebatnya di BINUS itu ya, mereka bisa sambil Hmm. jadi marketing ya kan, atau Iya, bisa buka toko online gitu kan. iya, Banyak cara. betul, Saya setuju. betul. Makanya Bro Calvin ini harus sering-sering kampanye, harus sering-sering bagi pengalamannya ke Iya, kampus-kampus, ke kalangan milenial. Setuju banget betul, bro. betul, betul, betul. Ini makanya IG Live ini salah satu channel saya untuk bisa menebarkan virus-virus entrepreneurship dan kita belajar dari tokoh-tokoh yang sudah berhasil di bidangnya. Salah satunya Betul. adalah Bro Doni the Kaiser. Ya, saya merasa saya sering, terhormat sekali bro. Saya sangat thank you, terhormat. saya juga Thank you, senang Kang banget Sia. untuk sharing. Ya, ya. Nah, kemudian ada komentar dari Dona dari Pariaman, hadir Pak Kevin, thank you sudah hadir dan teman-teman Halo lainnya Dona. juga. Ya, Bro, saya lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan ya, Bro, yang sudah saya Siap. siapkan. Jangan berat-berat ya bro. Oh, tenang aja, pasti bisa kok. Nah, bagaimana kita dalam dunia broadcasting dan jadi apa ya semacam host gitu ya? Bagaimana cara Ya. kita mempersiapkan sebuah presentasi sehingga menjadi menarik dan bermanfaat? Ya, Ya, jadi betul. itu bagaimana Wah, tuh cara mempersiapkan? ini sharing aja ya, karena saya nggak akan Ya. ngajarin Bro Calvin. Kan Bro Calvin juga sudah ahli. Ya. Karena buat ada teman-teman, beberapa nih, buat teman-teman ya, yang siap. mungkin mereka baru mulai belajar untuk ini ya, sharing untuk jadi host atau gimana, untuk presentasi gitu. Betul. Jadi host itu kan sebenarnya salah satu profesi aja bro, dari kemampuan public speaking. Kan kalau Betul. orang punya kemampuan public speaking, dia bisa jadi host, presenter, radio announcer, master of ceremony gitu kan, jadi pembawa acara kuis, atau menjadi wirausahawan, entrepreneur pun harus punya kemampuan public speaking. Betul. Nah, dia punya ide. Kalau dia punya ide nggak bisa didelegasikan, nggak bisa kemudian dikomunikasikan kepada orang lain ya nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana Betul, kan? betul. Atau misalnya nih, orang yang bekerja di bidang IT, ada yang bilang sama saya, iya Pak, tapi kan saya cuma kerja menghadap komputer. Ya betul, pada saat menjalankan pekerjaanmu. Tapi setelah itu, kemana kamu kemudian menjalankan aktivitasmu? Melapor atau kemudian menyampaikan idemu? Kan tetap kepada manusia juga kan? Betul. Nah, pada prinsipnya manusia tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Makanya, walaupun kita tidak bertemu, ada namanya media sosial. Tetap sosial kan? Tetap berinteraksi. Jadi, kalau menurut pendapat saya bro, ketika kita kemudian menjadi host atau jadi public speaker, kita nomor satu tuh paling penting harus punya namanya persiapan. Perencanaan dan persiapan. Itu kunci suksesnya. Ya, kalau saya aja nih yang kalau hitung-hitung masa bakti berkarya di dunia broadcast itu kan 27 tahun total sampai tahun ini. Yang sudah 20, ya kalau 27 tahun sih saya nggak ada apa-apanya bro, dibandingkan Bang Karni Ilyas sudah 35 tahun, Bang Don Bosco Selamun udah lebih 35 tahun gitu kan. Nah, saya masih junior sebenarnya, tapi sebagian teman-teman menganggap saya udah senior gitu kan. Nah, keren. Terus? Apapun pekerjaan atau profesinya, tetap kuncinya persiapan. Nah, spesifik lagi misalnya kalau kita mau tampil ya kan. Hari ini saja saya sangat berbahagia mendapat kehormatan diundang Bro Calvin untuk ngobrol lewat live IG. Sama-sama. Saya pun lakukan persiapan. Nah, karena sudah tahu sebelumnya, sudah dikasih jadwal kan, saya tetap lakukan persiapan. Nggak ada dalam pikiran saya. Nah, ini jangan pernah anggap enteng ya segala sesuatu. Walaupun misalnya, ala IG mah gampang, yang penting nyalain handphone selesai. Oh tidak, saya tetap melakukan pemeriksaan misalnya satu handphone yang saya gunakan. Jangan sampai di tengah jalan baterainya habis ya kan. Terus yang kedua, akses internetnya dipastikan lancar, jangan sampai ada kendala. Yang ketiga, lokasi di mana saya akan ngobrol dengan Bro Calvin, ya kan? Di mana? Saya sudah memastikan selama 1 jam ke depan, saya kunci pintu ruangan. Jadi nggak ada gangguan. Jadi itu bagian persiapan, Bro. Sama dong, kalau kita misalnya mau jadi seorang wirausaha kan, saya misalnya ingin mengajak kerjasama investor.
Gimana cara meyakinkan investor? Persiapan, konsepnya, product knowledge-nya, bisnis plan-nya, budgeting-nya. Kalau perlu, saya latihan presentasi dulu, ya kan, dengan tim saya. Setelah hari, waktu yang sudah ditentukan, saya pasti sudah siap lebih awal. Jangan sampai calon investor sudah nunggu saya di situ, walaupun cuma 5 menit, saya baru datang. Pokoknya jangan. Ya, kalau itu bisa janji sama itu. investor, iya. Itu bisa ngeblank itu. Pasti, ya, telat. Pasti bro. Betul. Dan kalau saya terlambat, pasti peluang saya untuk kerjasama dengan calon investor pasti lebih kecil, ya kan? Karena dia jadi melihat kok saya nggak serius gitu kan. Pokoknya apapun masalahnya, apapun alasannya, nggak boleh terlambat. Harus early time sebelum waktunya. Nah makanya saya sama tim itu biasanya tuh kalau ada event, ada acara itu kayak mau ke bandara bro. Misalnya acara jam 10 pagi, jam 8 itu kami tuh sudah di deket-deket lokasi. Ya kan? Bahkan jam 9 kami sudah duduk manis, sudah siap. Kalau di tempat yang misalnya jauh dari rumah, saya rela kok. Misalnya acara itu di hotel, saya nginep di hotel itu, malam itu. Biar nggak rempong besoknya nanti kalau macet atau ada masalah gitu kan. Nah, jadi seperti yang Bro Calvin juga sering lakukan kan. Nah, kita kalau mau jadi seorang public speaker, jadi host, bahkan jadi entrepreneur, nomor satu pasti persiapan dan perencanaan. Mateng harus dilakukan itu. Betul. Wah, kita sapa nih, ada Michael Yo di sini nih. Wah. Hai Bro Michael. Hai, Michael. Wah. Michael Yo. Panjang umur ya. Tadi habis kita omongin ya. Ngobrolin ya. Iya. Kita tunggu buku barunya lagi. Yes. Nanti saya mau launching buku juga, Bro Doni. Oh, siap. Buku saya kedua. Harus itu. Iya, oke, saya lanjut ya. Apa yang harus kita lakukan, Bro Doni, ketika kita agar kita waktu pas kita presentasi itu audien mau ikutan berpartisipasi. Ya. Karena ada ya kita lihat, kita lihat ya, audiens nggak tertarik atau lesu atau dia ngantuk gitu loh. Nah, apa tuh yang harus dilakukan? Betul. Makanya sebenarnya gini bro, saya lebih percaya pada ilmu take and give. Memberi dan menerima. Kalau kita tidak pernah memberi, kita tidak akan pernah mendapatkan atau menerima apa-apa. Nah, contohnya? Jangan dibolak-balik. Jadi kalau kita mau mendapatkan perhatian, kita harus kasih perhatian dulu. Tidak bisa kita bilang ke audiens, ya coba yang di belakang sana tolong perhatikan saya. Nggak bisa. Kita dulu yang kasih perhatian. Contohnya, datang lebih awal, ya kan? Berpenampilan yang proper, yang sesuai dengan acaranya. Kita kalau perlu menyapa mereka, ya kan? Dan ada beberapa cara lagi, misalnya eye contact, ya kan? Kemudian suara kita sesuaikan. Jadi nggak bakalan orang itu nggak perhatiin kita. Kecuali kalau memang kita tidak perhatiin mereka. Seperti apa? Ada kan ya orang-orang yang misalnya dari pertama dia naik panggung, dagunya udah ketinggian. Ya sudah seperti merasa yang paling pintar kan? Nah, kalau kayak gitu kan susah bro ya. Nggak bakalan orang mau perhatiin. Akhirnya orang akan sibuk main handphone. Kalau nggak ngobrol sama sebelahnya gitu kan. Jadi sebenarnya sederhana kok. Saya selalu percaya bahwa kalau kita ingin mendapatkan perhatian, kita dulu yang memberikan perhatian kepada audiens dengan cara-cara yang saya katakan tadi. Terus yang kedua, kita kalau mau meminta antusiasme audiens, kita dulu yang harus antusias. Jangan pula kita membuka acara dengan, ya selamat siang semua, semangatnya mana? Kita nggak semangat. Ya bakalan nggak semangat mereka. Harus kita yang semangat. Iya, kita duluan. Betul. Energi itu menular itu. Iya, betul. Bro, ada sebuah pendapat, ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa pada kita memulai presentasi itu mungkin berapa detik ya, itu yang krusial sekali, di mana audiens itu akan meneruskan mengikuti presentasi kita atau tidak. Bro, gimana pengalamannya itu? Setuju banget. Ada masa atau waktu emas ya, yang istilahnya gimana caranya itu? Nah, ada beberapa kunci, bro. Yang pertama kan first impression. Kesan pertama ini penting banget. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan untuk memberikan kesan pertama. Karena kesan pertama ini nggak bisa diulang. Nggak ada lagi kesan kedua, ketiga, gitu kan. Ya, gimana nomor caranya? Satu, berikan sikap positif ya kepada audiens. Ya, yang paling sederhana apa? Ya, senyum. Ya kan? Senyum itu sudah bahasa universal.
Kita belum ngomong pun, ketika orang melihat kita dengan tersenyum tulus, ya kan, energinya bisa menular. Dan jangan lupa, yang kedua adalah penampilan kita sudah bicara sebelum kita berbicara. Jadi jaga penampilan kita, mulai dari grooming kita, wardrobe kita, ya rambut, ya kan, wajah, ya kan. Saya biasanya pasti rempong nih bro, kalau mau tampil off air gitu kan, on air, off air sama rempongnya. Kenapa? Karena kita baru muncul, belum ngomong nih bro, baru diundang MC misalnya, baru naik panggung, lagi senyum, orang sudah nilai kita. Padahal kita belum ngomong, ya kan? Dari mana? Dari penampilan kita. Nah, terus yang ketiga, kuasai banget tuh materi. Jangan sampai kita sudah di panggung, kita masih bilang, aduh sorry ya, saya tadi malam nggak siap atau nggak sempat pelajari ini itu. Waduh, apapun alasannya, taruh deh tanah di rumah semua masalah-masalah. Termasuk kalau ada masalah-masalah misalnya baru mau naik panggung, baca handphone ada tagihan kartu kredit. Pusing, amsyong. Makanya nggak usah mikir yang negatif-negatif dulu. Ya, oke. Fokus. Ya, bro, kita baca ini ya, ada komentar juga nih. Dari Chandrahu. Malam, Pak Doni, tolong diurutkan mana yang lebih penting untuk public speaking. Persiapan, penguasaan teknis komunikasi, talenta, dan personality. Terima kasih. Oke, waduh, ini teman-teman kita yang ikut malam ini kelas berat semua ya. Masa sih? Pertanyaannya luar biasa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Chandrahu ya. Oke, Bapak atau Ibu ya. Oke, terima kasih. Cowok ini ceweknya. Oke, Pak Chandra ya. Saya tidak akan menitik beratkan pada mana yang lebih dulu, tetapi semua yang disampaikan tadi kalau menyangkut persiapan itu penting. Nah, tetapi kalau kita sudah melakukan persiapan, ya kan? Karena penguasaan teknis itu juga bagian dari persiapan, ya kan? Teknis komunikasi itu juga masuk dalam persiapan. Jadi soal penguasaan teknis komunikasi, teknis presentasi itu bagian dari melakukan persiapan. Saya pun, walaupun sehari-hari aktif berbicara, baik secara online atau offline, tetap melakukan persiapan. Ya, Bro Michael itu sama juga ya, Pak TDW, ya kan, Pak Anton Teddy, semua teman-teman, kawan-kawan kita, Bro Toby Wong itu, tetap aja melakukan persiapan. Walaupun live Instagram setiap hari, tetap ada persiapannya. Jadi hal-hal yang disampaikan tadi itu, menurut saya masuk dalam persiapan. Kalau kita tidak lakukan persiapan, yang ke belakang pasti mengundang berantakan. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau soal talenta, ya, saya tidak akan mengomentari statement yang mengatakan begini. Ada yang bilang, ada yang orang terlahir memang dengan bakat jadi public speaker. Ya, contohnya misalnya Insinyur Soekarno, ya kan, Adolf Hitler, ya kan, atau tokoh-tokoh lain yang mungkin kita kenal di eranya ada. Tetapi jangan lupa, ada orang yang terlahir dengan talenta. Tapi kalau nggak diasah, ya nggak bisa juga. Betul, ya kan? Setuju. Kita nggak pernah tahu bahwa kita punya bakat itu atau tidak kalau nggak diasah. Bung Karno pun, seorang orator ulung, zaman dia muda pun suka latihan pidato naik di atas meja. Naik di atas meja di kediamannya host Cokro Aminoto, bapak kosnya dulu waktu itu. Dia tetap latihan, dia suka lihat orang rapat-rapat umum, dia suka lihat orang pidato, dan dia banyak bacaan. Adolf Hitler pun juga begitu, dia membesarkan partai Nazi yang dulunya kecil, ya kemudian dengan kemampuan pidatonya, retorikanya, sampai menguasai Jerman, ya kan, dia juga melalui proses. Jadi, kalau ditanya talenta, saya percaya ada orang-orang yang memiliki talenta. Tetapi jangan lupa, talenta saja tidak cukup. Kenapa? Karena semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Contoh, ada orang ya yang misalnya merasa tidak punya talenta. Tapi jangan lupa ya Bro Calvin, ketika kita melakukan sesuatu dengan serius, sungguh-sungguh dan secara intensif ya, lakukan terus ya, lakukan terus minimal 21 hari ya kan, pasti muncul kebiasaan baru. Bayangkan kalau itu kita latih sehari 1 jam, ya, kata orang kan memerlukan 15 tahun untuk menjadi ahli. Itu kalau 1 jam. Nggak usah 1 jam. Kita latihan 5 jam, nggak perlu 15 tahun kan. Kita latihan 10 jam, nggak perlu 10 tahun.
ya kan? Iya. Makanya sekarang banyak anak-anak yang masih kecil ya bro ya, umur 5 tahun sudah bisa main piano. Iya. Bayangin coba, orang Iya, bingung, betul, loh betul. ini bakat ya? Betul bakat, tapi jangan lupa, dia latihan. Kalau Betul. dia latihan sejak umur 3 tahun, sehari 8 jam, nggak heran dong, cuma perlu Iya. 2,5 tahun, 3 tahun dia jadi ahli kan? Betul. Jadi jangan Betul. khawatir, ya. Profesi saya ini profesi paling umum, semua bisa, ya kan? Tapi jangan berhenti di bisa aja. Harus punya keunikan, harus Yeah. tetap upgrade skills, ya kan? Jangan berhenti belajar, gitu kan? Kenapa? Kalau kayak kita nih bro, untungnya kan kita bagi pengalaman kan. Nah, pengalaman orang kan beda-beda. Jadi ilmu makin nambah, gitu kan? Yeah. Tapi kalau kita merasa sudah paling pintar, kita nggak pernah belajar, orang dengar kita cerita tentang satu kisah. Besoknya kita cerita yang sama, ya. Lusa cerita yang sama, nggak pernah ganti. Ya, kabur orang itu. Boring, betul-betul. Iya. Bro, ya. Saya bacakan lagi ya pertanyaannya dari Daisy Kosasi. Daisy Kosasi. Kalau kita menawarkan dagangan kita kepada orang yang terbilang jarang, atau bahkan belum pernah kita chat apa dulu yang enak agar dapat perhatian? Silakan. Nah, makanya jangan pernah jadi orang yang kalau ada maunya. Jangan. Betul. Ya. Betul. Jadi membina hubungan dulu ya. Yes. Nah, kalau soal ini belajar sama Bro CH, Bro Calvin. Kenapa? Karena ya kita tahulah nama Boplo, ya kan? Kita juga tahu sosok Calvin Hartono seperti apa. Itu kan tidak muncul dalam waktu satu malam. Itu kan dibangun bertahun-tahun, ya kan? Sama. Saya kalau punya produk pun, saya tidak pernah mau jual kepada orang, ya. Apalagi kalau orang itu tidak pernah saya sapa. Lah, mana orang seneng bro, tiba-tiba kita nggak pernah halo-halo dia. Iya. Tiba-tiba kita pagi-pagi, halo bro, apa kabar? Gua punya produk nih, lu mau beli nggak? Siapa lu? Betul, betul, ya kan? Betul. Jangan. Jadi, saran saya, bangun komunikasi. Kita bisa lewat dengan grup atau begini. Paling gampang begini nih bro, yang sering saya lakukan. Kita kan terkoneksi dengan teman-teman lewat media sosial, ya kan? Ketika ada teman kita yang sedang berulang tahun, ucapkan dong di situ, walaupun kita belum kenal secara dekat. Tapi kan dia lagi mengunggah foto bahagianya di Instagram misalnya. Betul. Apa sih susahnya ngucapin happy birthday bro, ya, wish you all the best. Ucapkanlah dengan kata-kata yang positif, ya kan? Lama-lama kan juga dia ingat kita. Kalau dia sudah ingat kita, dia tidak akan curiga, ya kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya sih bro, saya jarang jualan. Cara saya jual diri itu dengan tidak menjual. Apa yang saya lakukan? Saya malah menanyakan, apa yang bisa saya bantu? Nah, memberikan jadi ketika solusi. Kita membantu, memberikan solusi. Betul, setuju. Jadi kita jangan jadi orang yang ketika kita baru halo, orang sudah kabur. Tetapi jadilah orang yang selalu dirindukan. Ya kan? Betul. Makanya kayak saya, pasti kemana-mana akan ketemu dengan orang-orang seperti Bro Calvin. Ya, ke barat, ketemu Bro Calvin. Ke timur, satu komunitas, ya kan? Ke utara, satu kelompok. Nah, udah bener itu. Kenapa? Iya. Karena kita nggak pernah jualan. Iya, lu lagi. Tapi itu saya setuju. Tapi itu sebenarnya saya setuju, bro. Tidak ada orang di muka bumi itu yang begitu kita ketemu, bro, selamat pagi, selamat siang, tolong beli dong produk saya. Wah, enak itu, bro. Jadi kita mesti bangun hubungan. Kita bangun jembatan sama dia, kita berkomunikasi, kita say hello di sosmed. Di sosmed itu siapapun yang orang ngetop itu, bro, kalau kita komen, itu pasti dibales loh, bro. Betul. Iya kan? Pasti. Jadi teman kita, hubungan kita jadi teman dulu ke mereka, baru kita bersahabat dengan mereka, baru kita jadikan solusi, produk kita menjadi solusi buat dia. Setuju banget. Makanya kita diuntungkan ya dengan adanya medsos ini ya. Sangat dibantu, sangat diuntungkan. Jadi kalau dulu kita mungkin mau bertemu dengan tokoh, kita harus cari, kita harus datang ke kantor atau ke rumahnya. Sekarang semua bisa terkoneksi dengan media sosial. Nah, kita manfaatkanlah itu, teknologi itu. Betul. Dan di media sosial kita harus kepo. Kita harus bisa nanya-nanya. Ada nanya-nanya, ada ngobrol-ngobrol, dan usahakan jangan sekali-sekali kita menjual pada tahap awal.
Yes, Karena orang dimanapun betul. sebel banget dijual. Tadi Betul. aja saya sebelum IG Ya. Live itu tiba-tiba ada teman saya yang tidak pernah biasanya menghubungi saya dan minta pertolongan. Wah, itu rasanya kesel banget itu, Bro. Tapi Aduh, nyebelin banget. iya, tapi kalau kita Iya. udah sama temen, kita udah sayang sama mereka, udah kenal, Iya. udah perhatian, kayaknya enak gitu ya, Bro, ya, Betul. bener ya? Manusiawi Betul. banget itu Kalau ya. sudah deket, betul. Dan Heeh. kalau sudah deket, Bro, Mm-mm. kalaupun dia tidak menjual, malah kita kadang cari-cari. Bro, lu main apa Betul. sekarang? Lu bisnis apa? Weh, Iya. lu tawar-tawarin gue dong, gitu kan. Lu Mm-mm. sekarang punya Mm-mm. produk ini ya, misalnya kecantikan. Ayo dong, kapan Mm-mm. ketemu? Gue pengen lihat. Coba. Karena sudah Iya. deket, gitu kan. Beda banget ya. Mudah-mudahan Iya. menjawab dari pertanyaan Daisy Kosasi. Oke, Ya, saya lanjut lagi amin, ya, Bro ya. mudah-mudahan. Siap Siap. ya. Bagaimana menghadapi audiens yang bersikap acuh dan bagaimana caranya untuk mengubah mereka dari acuh jadi perhatian? Silakan. Ya, ada dua cara. Yang pertama, Mm-mm. tetap berikan energi dan sikap positif kepada audiens, ya kan? Mm-mm. Dan kalau itu ternyata tidak efektif, jangan Mm-mm. baper, jangan patah semangat. Karena Yeah. kan itu mungkin cuma 1-2 orang di antara 100 atau 200 orang lain. Dan kita jangan hanya gara-gara 1 orang mengorbankan 200 orang yang lain. Fokuslah pada orang-orang yang positif lainnya. Bisa jadi begini, mungkin orang itu sedang sakit gigi, jadinya nggak perhatian. Atau yang kedua, pas kita mau mulai sesi, dia dapat email, disuruh bayar utang gitu kan. Ya, banyak hal. Kita nggak usah menghakimi audiens kita. Kalau kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, kalau dia memang energinya positif, pasti menular. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Jangan fokus pada orang itu. Fokus pada orang-orang lain yang memberikan perhatian pada kita. Sederhana kok. Bahkan kalau misalnya nih, di seluruh ruangan itu, mayoritas itu ternyata nggak ada yang senyum sama kita, gitu kan. Nggak ada yang merhatiin. Fokus pada tujuan kita presentasi aja. Ya kan? Makanya jadi seorang pembicara, sama seperti jadi seorang wirausaha, pengusaha, jangan suka baperan. Jangan suka sebentar-sebentar tersinggung gitu kan, ditolak sekali tersinggung ya kan, nawarin sesuatu nggak diterima marah ngambek, bisa jadi orang tersebut belum perlu sekarang. Tapi kalau kita bina hubungan ya kan, mungkin besok tetangganya, temennya tiba-tiba ingat, gue inget lu lagi mau cari itu kan catering makanan tradisional, lu lagi cari gado-gado ya, gue inget kemarin gue pernah tuh ikut sesinya Bro Calvin gitu kan, nih aku ada nih Instagramnya, dia yang referensikan kita kepada orang lain. Nah jadi kita jaga hubungan. Betul. Nah ini ada komentar juga nih yang perlu. Ada komentar dari Febrianya, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya betul sekali. Kemudian dari Desi Kosasi, benar saya kenal Pro CH juga lewat FB, sudah lama banget. Oke, Bro, bisa diceritakan nggak pengalaman pertama kali Anda menjadi MC itu bagaimana? Apakah ada sebuah yang menarik gitu loh? Atau ada kesulitan-kesulitan ketika Anda pertama kali jadi MC dan tolong diceritakan gimana gitu loh? Di event apa gitu? Iya. Yang menarik itu sebenarnya adalah peristiwa itu sangat memalukan. Nah, makanya itu yang kita perlu tahu. Selalu saya ingat. Tapi saya beruntung karena pertama kali saya jadi MC itu waktu saya SMA, SMA kelas 3 lah ya. Tapi sebelum jadi MC saya kan kena aktif di organisasi ya bro ya. Jadi saya SMP saya ketua OSIS, SMA saya ketua OSIS, kemudian aktif di organisasi jadi sering berbicara gitu kan, memimpin rapat, artinya mendukung banget ya. Artinya betul. Itu sangat mendukung sekali pengalaman Anda. Sangat. Makanya ketika suatu saat saya diminta oleh teman sahabat saya, bro, tolong jadi MC, acaranya adalah acara pelantikan pengurus asrama mahasiswa dan pelajar Maluku Utara di Jogja. Nah, saya ingat betul itu. Nah, saya datang dong. Datang aja udah saltum, bro. Acara pelantikan pengurus mahasiswa, saya datang pakai jas merah menyala. Kayak mau nyanyi dangdut. Kenapa bisa punya pikiran pakai jas merah?
Karena cuma itulah jas yang saya miliki satu-satunya. Oh iya 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 iya. Iya, Oke, iya. tapi tetap datang dong, ya kan? Mm, Yang mm. kedua, Terus? saya salah banyak banget menyebutkan nama-nama tamunya. Kenapa? Mm, Karena ada istilah-istilah nama keluarga, marga, fam yang belum familiar bagi saya. Sehingga iya. belepotan waktu saya baca nama-nama Nah itu. terus Waduh, kacau ketika bro. ketika Anda dan ketika Anda salah menyebutkan apa respon dari audiens, Bro? Apa marah atau gimana? Atau biasa Nah, aja? saya beruntung karena Mm, peristiwa itu terjadi di depan orang-orang yang mayoritas saya kenal. Jadi kena teman-teman saya mm. sendiri. Iya. Makanya sejak saat itu saya selalu menawarkan diri ke teman-teman saya. Kalau perlu bantuan saya, ada yang bisa saya bantu, mau MC, moderator, apapun. Kalau teman kan dia pasti mengerti kan, Bro. Itu saya Iya. jadikan panggung latihan. Nah, jadi Iya. pengalaman masa lalu saya itu sampai sekarang tetap saya jadikan acuan untuk terus belajar. Bahkan di era saya sudah menjadi seorang pembawa acara profesional pun pernah juga misalnya ada sesekali masalah Mm, atau ketidaksiapan, tapi sudah beda. Artinya apa? Saya tetap sudah melakukan persiapan. Tapi kan mm, kita sudah melakukan persiapan pun bisa aja tiba-tiba di tengah jalan ada kendala kan? Nah, itu mm. pengalaman yang terus saya pelajari dan terus bertambah sampai hari ini. Gitu bro kira-kira. Oke. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Desi Kosasi. Ya, Jadi cara menjual diri di sosmed. Say hello, lalu kita tunggu sampai mereka siap menerima kita. Cukup kenal di sosmed. Jadi begitu, Bro Doni? Mungkin ini. ya secara praktis bisa seperti itu. Mm, Tapi ingat, mm, atensi, perhatian mm. itu penting ya. Jangan Betul. cuma memberi perhatian kalau ada maunya. Banyak banget Tetap. ya teman-teman Betul, kita betul. kayak begitu. Di grup, Betul. di medsos ya kan. Kalau dia nggak ada kepentingan, dia cuek, diem. Di Betul. grup misalnya gitu kan. Dia sudah di grup itu udah lama, tapi apa yang dia lakukan? Nggak, Menjadi petugas CCTV. iya. Cuma lihat doang. Nggak pernah komen, nggak pernah like, komen. nggak pernah komen, Iya. diem aja. Bahkan saya pernah Nah. bikin status, Bro, di Facebook. Ah. Jadi kalau Anda yang nggak pernah komen, saya anggap kamu pada tiduran di lapak saya. Ya, hati-hati saya sapuin satu-satu gitu loh, Bu. Jadi Iya. saya keluarkan sedikit ya trik-trik lah, Bro. Artinya saya pingin tahu gitu loh, apa mereka sebenarnya Iya. udah masih hidup atau udah mati dulu, saya bilang begitu, Bro. Makanya, apalagi di era sekarang, Bro, penting banget komen. Kenapa? Kalau lama nggak komen, saya takut dia kena COVID. Udah nggak ada suaranya. Iya, benar itu. Sekarang kan namanya juga sosial media ya. Kita harus benar-benar jadi orang yang kepo. Kita harus benar-benar perhatian kepada mereka. Apalagi kalau Anda punya produk. Terus Anda nggak pernah komen, nggak pernah cerita, nggak pernah posting tentang jualan Anda. Dan saya banyak belajar dari siapa namanya Nico Julius, Bro. Itu dia ngajarinnya luar biasa. Dia Instagram, ya saya udah pernah undang dia juga di dalam IG live saya. Dia bilang gini, sharing dulu, baru nanti selling. Sorry, itu ngomongan Dewa Eka Prayoga. Dewa Eka Prayoga, itu juga guru saya itu. Waduh, luar biasa. Keren. Itu bener banget itu. Bener banget, Bro. Sharing dulu. Kalau saya malah begini, Bro, prinsipnya. Sharing aja terus, sharing. Selling itu datang sendiri. Ya. Betul. Jadi kalau kita rajin berbagi, sebenarnya itu yang untung bukan orang lain, kita. Karena sendiri. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan. Tidak pernah ada orang jatuh miskin karena berbagi, ya kan? Bahkan kalau kita jadi orang itu punya ilmu, rendah hatilah. Karena barang siapa yang merendah, ia akan ditinggikan. Caranya nggak usah dipikir, serahkan sama yang di atas gitu kan. Tugas kita cuma apa? Saya nggak pernah jualan, Bro. Saya sederhana pikiran saya. Saya buka sekolah komunikasi dan broadcasting. Pikiran saya begini, orang Indonesia minimal 253 juta, ya kan? 253 juta itu market yang gede banget, yang nggak akan habis 7 turunan. Saya kelola 1% aja, nggak usah 1% deh, 0,1% aja, nggak habis-habis, Bro. Jadi saya nggak usah jualan. Tugas saya sekarang adalah keliling, Bro, kemana-mana,
ngajarin orang belajar bicara yang baik, ngajarin orang teknik public speaking, buka kelas di mana-mana, buka CSA di mana-mana. Tiba-tiba, ya mungkin Tuhan kasihan sama gue kali ya. Jadi Tuhan bilang, ini orang sudah baik kemana-mana. Udah, dikasih deh. Dikasih sales, dikasih marketing. Bukan kasihan, bro. Kalau bahasanya Tommy Wong, Tuhan terharu. Betul. Tuhan terharu ngelihat tindakannya bro. Karena tindakannya bro itu sangat-sangat bikin hatinya Tuhan tuh jatuh hati gitu. Ini orang kok baik banget ya. Ini orang kok melaksanakan apa yang aku perintahkan ya, udah aku curahin aja berkat-berkatnya. Nah di situ luar biasa sekali. Setuju banget. Jadi luar biasa sharingnya. Terus ada pertanyaan lagi ya bro. Sebentar. Ini udah banyak juga yang bergabung nih. Kemudian ada nggak kejadian unik ketika anda memimpin sebuah acara, kejadian yang unik gitu loh? Saat Anda memimpin, dan itu tidak akan terlupakan. Kalau unik sih, setiap saya bertugas ya bro ya, saya selalu menganggap itu sesuatu yang unik dan menarik. Karena saya suka banget. Walaupun saya sudah bertahun-tahun misalnya siaran, talk show, bawa acara, tapi saya selalu merasa antusias gitu loh. Jadi saya happy banget kalau saya menjalankan tugas saya. Tapi kalau ditanya sesuatu yang berbeda, misalnya nih, ada hal-hal yang mungkin di luar akal sehat ya. Boleh nggak sih cerita? Boleh, di luar logika gitu kan. Boleh dong. Dulu waktu saya masih aktif di TVRI Nasional, itu kan gedungnya kan gede banget, terus studionya kan banyak tuh di situ. Sekali waktu saya tugas malam siaran. Tiba-tiba ya kan, semua lampu studio dan apa yang alat-alat elektronik di situ, sesaat sebelum on air nih, kurang 10 detik, mati semua mendadak. Ya kan? Mati semua mendadak. Terus nyala mendadak. Orang kaget. Seperti, padahal bukan arus listrik. Ya kan? Langsung kita tetap siaran. Di tengah-tengah bro, dalam studio kan itu tertutup kan? Nggak ada jendela, nggak ada pintu kan? Kayak masuk lemari ditutup gitu kan? Tiba-tiba seperti ada angin kencang, naskah saya berserakan itu. Itu lagi siaran langsung. Nah, bingung semua kan? Langsung pas break, dikumpulin lagi tuh naskah satu persatu. Ada apa ini? Tiba-tiba, nggak ada angin, ya kan? Ada angin nggak? Ada angin? Kagak ada angin. Dalam tutup ruangan semua, ya? seperti ada angin puyuh gitu kan? Horor ya, horor. Tapi kan ya saya selalu berusaha untuk fokus kan, fokus gitu. Pas selesai ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Oh, ternyata senior-senior saya juga dulu sering mengalami yang seperti itu. Jadi ya sudahlah, kita nikmati saja. Iya. Tetap profesional ya, apapun keadaannya. Ya, tetap profesional. Nah, ini ada komentar dari Ridol Irama. Rido Irama. Cerita di balik cerita di balik jas merah unforgettable moment. Kemudian kita juga mau menyapa nih senior kita nih, Michael Pranajaya. Wah, terima kasih Bro Michael. Thank you Bro Michael. Saya juga suka ikut sesinya Bro Michael. Iya. Michael Pranajaya. Terus juga ada William itu orang Chandra hebat juga itu. Iya, benar. Kalau Ridho Irama tadi juga penyanyi, Bro. Oh, iya. Ini yang anaknya Rhoma Irama bukan ya? Ya sama-sama Irama lah. Tapi bener ya? Bener bukan, ya, Bro? bukan. Oh, bukan. Oke. Bro, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman, terutama yang baru mau berprofesi di bidang host dan MC, dan itu bisa di-sharingkan, Bro? Ya, kalau saya sih sederhana aja. Lakukan dengan cinta dan cintai apa yang kita lakukan. Dan percayalah pada proses. Jangan mau instan. Ya, seorang Calvin Hartono aja, aduh, ntar tunggu deh kalau bukunya udah terbit ya, saya kasih bocoran nih sekarang ya, seorang CH aja bisa seperti sekarang, itu by proses. Walaupun itu mamanya sendiri yang punya, dia tetap loh turun, ya dia tetap ngulek, dia tetap bikin, dan itu proses gitu kan. Nah, untuk menjadi orang sukses di bidang apapun, kuncinya cuma satu, ya. Lakukan dengan cinta, cintai yang apa kita lakukan, dan nikmati prosesnya. Dan jangan samakan proses kita dengan orang lain. Kita mungkin
lihat tetangga kita kan, dia kok baru setahun kerja kok udah beli Mercy seri terbaru gitu Ikhlas. kan. Ya. Iya, sudah beli Mercy Ikhlas terbaru. Oh, jangan. Waktunya kita sama waktunya Tuhan beda. Nah, kalau kita punya visi, percayalah. Sama seperti kita naik pesawat, kita kan nggak perlu tanya pilotnya kan, Mas pilot, boleh nanya surat izin terbangnya, boleh cek kelengkapan. Lah, kita percaya aja kan? Saya percaya saya akan sampai ke tujuan. Saya mau ke Surabaya, saya percaya pada pilotnya. Kalau kita percaya pada pilot kita yang di atas, yang Maha Kuasa, udah, jalani saja. Hidup itu dijalani, bukan dipikirin. Nah, kalau dipikirin nggak jalan-jalan hidupnya. Tiba-tiba dapat masalah, bersyukurlah. Ya, siapa sih yang nggak dapat masalah, bro? Sekarang pandemi, semua kena, ya kan? Tapi kita harus jadi orang yang punya mental pemenang. Saya ngomong begini, bro, bukan karena sok suci, sok kuat, enggak. Masalah ada, bisnis saya juga kena, usaha saya juga kena. Tapi apa bedanya saya sama bro Calvin sama orang lain? Kita nggak pernah mengeluh di depan publik. Kita nggak pernah menyalahkan siapa-siapa. Apalagi menyalahkan Tuhan. Nggak pernah nyalain pemerintah, nggak pernah nyalain kondisi. Apa yang kita lakukan? Terus aja berbagi, terus aja fokus pada usaha kita. Dan ya kalau Tuhan kemudian terharu lihat kita gitu kan, dikasih loh, setitik cahaya itu pasti ada. Jadi teman-teman, mau belajar, mau jadi apa saja, saya selalu yakin, lakukanlah dengan sukacita. Dan lakukan, nikmati prosesnya. Kenapa? Yang instan itu cuma 2. Mie instan dan kopi instan. Itu pun tetap harus dibuka, ada proses, rebus, masak air. Masa mau jadi pengusaha sukses pakai instan? Kagak ada dijual di pasar pengusaha instan, nggak ada. Nah, begini bro, saya kalau boleh diberikan kesempatan, saya mau kasih satu istilah buat teman-teman kita. Dan saya terinspirasi dengan diskusi kita malam ini. Saya mau sharing tentang ada 5 tips ya. 5 kata yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik profesinya di bidang bicara atau jadi wirausaha. Yang pertama, best. B, ya kan? Apa itu best? Jadilah yang terbaik di bidangnya. Kalau saya misalnya sekarang jadi tukang parkir, pasti saya akan berusaha jadi tukang parkir yang terbaik. Ya kan? Wow. Saya juga pernah jadi karyawan, bro. Ketika saya bekerja sama orang, saya berusaha jadi karyawan yang baik. Ketika saya mulai jadi leader, saya berusaha jadi pemimpin yang baik. Ketika saya jadi pengusaha, saya berusaha jadi pengusaha yang baik. Sederhana kok. Pokoknya B yang pertama, best. Jadi yang terbaik di bidangmu. Ya kan? Yang kedua, optimistik. Ini penting. Pada saat orang semua bilang, aduh, nggak bisa apa-apa nih, aduh, pandemi, corona. Oke, biarkan saja. Itu corona datang. Tetapi saya tetap optimis. Di balik corona, selalu ada peluang. Ya kan? Betul. Setelah hujan badai, pelangi indah muncul. Jadi, best, kemudian optimistik. Jangan pernah mengubur impian. Kemudian yang ketiga, P, praktis. Jadi orang itu ya jangan cuma teori, tetap kita harus jalanin, lakuin. Gagal, nggak apa-apa. Toh tidak ada yang gagal, yang ada adalah sukses atau belajar. Ya kan? Saya juga bangkrut 2 kali, bro. Saya bangkrut 2 kali. Habis-habisan. Makanya ketika kemudian dapat masalah, masuk di COVID gitu kan, sudah biasa. Dulu pernah kita terlatih. Tidak ada masalah. Terlatih. Kita udah terlatih. Betul sekali. Mental kita jadi kuat gitu kan. Jadi practice make perfect and better. Kemudian yang keempat, leadership. Nah, ini penting banget. Mengasah kemampuan leadership kita, kepemimpinan kita. Karena pemimpin yang baik itu beda sama bos. Kalau bos itu kan bos itu kan ya kalau ada yang bagus, dia bilang ini karya saya, ya kan? Kalau ada yang jelek, dia marahin anggotanya. Tapi jadi pemimpin itu, ya kan? Kadang di belakang mendorong anggotanya, ya kan? Tapi kalau tanggung jawab, dia di depan. Oke, ini saya take over, ini tanggung jawab saya. Kamu lanjutkan ya, tapi jangan diulang lagi ya. Jadi kita harus belajar leadership. Kemudian yang terakhir yaitu open-minded. Ini penting banget. Jangan jadi orang yang mau menang sendiri, cuma dia yang merasa paling benar, kemudian tidak pernah mau terbuka, ya sudah. Kalau ketemu orang yang seperti itu, cari aja pulau sendiri, bikin aja negara sendiri di sana, hidup aja sendiri di sana, ya kan? Hari gini nggak bisa, bro. Hari gini eranya kolaborasi, bukan lagi kompetisi, kolaborasi. Betul. Nah, jadi 5 hal tadi, bro.
kalau saya singkat, 5 hal tadi kan, best, optimistic, practice, leadership, and open-minded. Itu kalau huruf depannya saya ambil, B-O-P-L-O. Kok jadi Boplo ya? Wow, top. Keren. Kan, Boplo keren. Luar biasa. Thank you. Bro, ada pertanyaan dari Fahri Ayub. Gimana kalau dibilang penjual ludah? Nah, gimana kalau dibilang penjual ludah? Pertanyaannya menohok banget ini. Iya, ya nggak apa-apa lah. Tetapi jangan sampai ngeludahin orang. Iya, Kalau saya begini. Artinya kalau kita mau sharing itu sesuatu kalau kita mau sharing, kalau saya prinsipnya bro, itu yang udah kita kerjakan bro. Jadi juga cuma sekedar ngomong, orang juga bisa merasakan feel-nya ya. Kita bisa, betul. Kalau kita udah punya pengalaman, itu kita bisa ngomong dengan yakin banget gitu. Dan kita jadi benar-benar walk the talk gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngomong, tapi kita sebenarnya kita nggak pernah lakukan. Dan itu benar-benar banget penonton bisa paham seperti itu. Setuju banget. Yeah. Saya ingat banget itu kata-kata Bro Calvin tadi, walk the talk ya. Justru yang kita ceritakan itu kan yang kita sharing kan karena pengalaman kita. Jadi kalau kita sharing sama orang, kita juga dengar sharingnya orang, itu malah memperluas wawasan kita. Karena kan nggak mungkin semua bisa dilakukan seorang diri. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia ini dengan seorang diri. Kita harus kolaborasi. Dan ada satu hal bro, yang mau saya sampaikan. Harus selalu jaga yang namanya trust, kepercayaan. Ini mahal sekali ya. Saya kalau soal itu udah kebal lah dimakan temen mah udah berapa kali. Tapi kalau bicara sorry saya potong bro. Kalau bicara mengenai dicia sama temen itu ada slogannya dari Tommy Wong yang selalu saya ingat. Ajak teman baik makan dan jangan makan teman baik. Itu membekas banget bro, itu luar biasa itu. Dan sharingnya beliau itu saya sampai pantengin sampai malam loh ya, 001 kan itu dia. Itu luar biasa, pengalamannya itu luar biasa banget, keren banget itu. Tapi kita dicia sama teman, dimakan sama teman, sebenarnya itu mengajarkan kita dua hal, ya kan? Yang pertama, berarti Tuhan sedang ngasih tahu kita bahwa kita sudah berkecukupan, ya kan? Jangan lupa berbagi. Terus yang kedua, positive thinking banget ya, bro. Positive thinking banget tuh, betul. Harus bro. Yang kedua kita diingatkan, ya kan, bahwa dalam perjalanan hidup kita tentu tidak selamanya itu mulus, pasti ada hal-hal yang terlihat seolah itu malaikat, tapi dibalik itu kan kita tidak tahu dalamnya hati orang. Jadi seperti yang Bro Calvin tadi katakan, selalu melihat dari sudut pandang positif. Udahlah, gue dicia orang, udahlah nggak apa-apa, berarti gue lebih punya rezeki, mungkin dia lebih butuh gitu kan, udah biarin aja. Toh yang paling kaya siapa sih? Bos kita di atas sana bro. Dia kalau mau ngasih kita sesuatu, kita sambil tidur aja dia ngasih bisa, ya kan? Masa diambil sama orang yang itu juga sebenarnya titipan Tuhan. Kita harus stres sampai minum Baygon. Gila. Jangan. Sampai gila. Iya, betul. Gila, iya. Betul. Cuma memang ya pengalaman itu mengajarkan kita untuk memiliki mental yang kuat. Dan buat saya sih, Bro, juara itu bukan soal gelar, juara itu bukan soal predikat misalnya Donny de Keyser, speaker penerus nomor 1 seluruh dunia. Nggak penting. Ya, tetapi juara itu adalah orang yang memiliki mental juara. Apa itu? Hari ini dia belum berhasil, tenang. Dievaluasi, pelajari, besok mulai lagi, ya kan? Besok belum berhasil, tenang. Evaluasi, pelajari, mulai lagi. Selalu ada cara bagi orang yang serius dan selalu ada alasan bagi orang yang tidak serius. Iya, betul. Menarik. Bro, itu kita juga mau sapa Tony Sahputra nih. Wah, ini Tony. Ini yang sering ikut sama ini nih, komunikator nomor 1 Indonesia Asia. Jadi, Bro Pak Poni Jan Liao. Thank you sudah hadir. Tony Sahputra itu anak milenial sekarang yang sudah menjadi generasi penerusnya Communicasting Academy. Jadi Tony Sahputra itu beliau sekarang COO-nya Communicasting, Chief Operating Officer. Nah, makanya saya muda terus kan bro, karena
teman-teman Wow. saya, tim saya, lingkungannya milenial semua. Sama saya, Bro. Bro, Iya. kita akan tersisa 25 detik lagi untuk Siap, selesai. Saya ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan terutama untuk Bro Doni De Kaisar. Semoga thank you sudah itu ya, sudah sharing ya. Saya yang terima Semoga kasih bro, kehormatan buat saya. Ya, Pokoknya kita semoga harus ketemu ya, gue harus ke Boplo nanti. Ya, thank you atas sharingnya. Semoga teman-teman